Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya BD Luciana Lucia Sirait, SST MKOP dengan NIDN 0109107505. Saya adalah dosen di program studi profesi bidan Institut Kesehatan Sumatera Utara. Izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yang merupakan mata kuliah inti di program studi kebidanan, yaitu asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, mencakup 14 kali tatap muka efektif dan ujian tengah dan akhir semester. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan dengan memperlihatkan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan rujukan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup asuhan neonatus bayi dan balita. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan neonatus bayi dan balita. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan rencana asuhan bayi 2-6 hari. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan imunisasi pada neonatus bayi dan anak balita. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan bayi baru lahir dengan masalah yang lazim dan penata laksanaannya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan neonatus dengan perlukaan bayi baru lahir. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan pada bayi dengan kelainan bawaan dan penata laksanaannya. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan bayi beresiko tinggi dan penata laksanaannya. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan pendokumentasian asuhan neonatus bayi dan balita. Materi yang diajarkan meliputi 1. Ruang lingkup asuhan neonatus bayi dan balita. 2. Konsep asuhan neonatus balita. 3. Asuhan pada bayi 2-6 hari. 4. Asuhan pada bayi sampai 6 minggu pertama. 5. Konsep tumbuh kembang. Yang keenam, imunisasi. Yang ketujuh, asuhan pada bayi baru lahir dengan masalah yang lazim dan penata laksanaannya. Yang kedelapan, asuhan neonatus dengan perlukaan bayi baru lahir. Yang kesembilan, asuhan pada bayi dengan kelainan bawaan dan penata laksanaannya. Yang kesepuluh, asuhan neonatus resiko tinggi dan penata laksanaannya. Dan yang terakhir, pendokumentasian SOAP. Dalam pembelajaran, saya menggunakan pendekatan pembelajaran aktif yang mendorong keterlibatan mahasiswa secara langsung. Saya menyampaikan materi melalui presentasi interaktif, video edukatif, serta bahan ajar berupa PowerPoint dan modul. Pendekatan yang digunakan adalah ceramah interaktif, demonstrasi, dan studi kasus dengan penekanan pada keterkaitan antara teori pendidikan dan praktek di lapangan. Setiap topik disusun dalam format mingguan yang sistematis. Interaksi pembelajaran dilakukan secara sinkron dan asinkron. Dalam pertemuan tatap muka, saya menerapkan strategi pembelajaran problem-based learning atau PBL dan diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat pada saat perkuliahan. Saya juga memfasilitasi forum diskusi melalui WhatsApp group sebagai ruang interaksi non-formal. Untuk penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jenis penilaian yang saya gunakan meliputi tugas sebesar 40%, kuis 10%,
UTS 20%, dan UAS 30%. Jenis penilaian ini disampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa memahami kriteria keberhasilannya. Hasil penilaian dijadikan bahan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita. Oke, baik. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Iya. Pada hari ini di pertemuan yang ke-6, ya, sesuai dengan RPS, materi kita tentang konsep tumbuh kembang bayi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan bayi, terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan, apa yang dimaksud dengan perkembangan, kemudian bagaimana prinsip dari tumbuh kembang bayi. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas stimulasi-stimulasi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi, salah satunya dengan stimulasi pijat bayi. Ya, stimulasi adalah kegiatan merangsang, ya. Stimulasi adalah kegiatan merangsang, menstimulus, ya. Jadi merangsang kemampuan dasar anak umur 0 sampai 6 tahun agar tumbuh kembang anak itu berkembang secara optimal. Tetapi setiap anak nggak harus menunggu 0 sampai 6 tahun. Jadi di beberapa penelitian itu banyak, termasuk penelitian saya di tahun 2023 tentang pijat bayi itu berpengaruh sangat signifikan terhadap pertambahan berat badan bayi, ya. Nah, jadi banyak, tidak hanya fokus kepada pertambahan berat badan bayi, juga banyak penelitian yang menerapkan stimulasi pijat bayi ini untuk memproduksi ASI ibunya, kemudian untuk meningkatkan berat badan bayi, bahkan bayi-bayi yang lahir dengan prematur. Ya, jadi kalau tadi di slide di awal itu saya bilang 0 sampai 6 bulan sebetulnya sedini mungkin. Ya, di poin berikutnya dikatakan bahwa sedini mungkin itu pijat bayi itu boleh dilakukan. Ya. Kemudian apa manfaat stimulasi pijat bayi? Ada 3 nih yang saya sampaikan. Yang pertama, stimulasi pijat bayi ini bermanfaat dari aspek kesehatan. Misalnya apa? Menambah berat badan, membuat bayinya tidur nyenyak. Kan pernah kan dikusuk ya, dipijit gitu ya. Setelah kita dipijat gitu ya, rasa-rasanya enak ya, tidur ngantuk bawaannya. Kemudian apalagi dari aspek kesehatan, bisa merangsang nervus vagus. Sehingga apa? Otot menelan atau menghisap dari bayi itu akan dirangsang. Ya, dan masih banyak lagi. Kemudian aspek psikologis, ya. Kan sudah berbicara tentang stimulasi pijat, artinya ada sentuhan di situ, ya. Nah, ketika kita menyentuh bayi itu akan secara tidak langsung akan ada kontak dengan bayi. Pernah mendengar kalimat bonding and attachment gitu ya? Ada kontak bayi, ada kontak kulit antara ibu misalnya yang melakukan pijat dengan bayinya, sehingga apa? Bayinya merasa nyaman, bayinya merasa tenang, begitu, ya. Kemudian aspek tumbuh kembang bayi, ya. Tentunya dengan adanya stimulasi di slide awal juga sudah disampaikan bahwa stimulasi pijat bayi ini bermanfaat terhadap tumbuh kembang bayi. Nah, jadi ada orang bertumbuhnya bagus, tapi ketika misalnya berkembang enggak. Misalnya dia bertumbuh, semua organ-organ tubuhnya bertumbuh misalnya. Bisa dia berjalankah atau tidak berjalankah, aspek motoriknya, motorik halusnya bagaimana, motorik kasarnya bagaimana. Itu maksudnya untuk aspek tumbuh kembang. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk melakukan stimulasi pijat itu kapan? Jadi untuk melakukan stimulasi pijat bayi ini boleh dilakukan kapan saja. Ya, kapan saja selagi orang tua ingin memulai, selagi bayinya mau dilakukan pijat bayi. Ya. Kemudian pemijatan setiap hari pada umur 6 sampai 7 bulan pertama itu amat sangat bermanfaat katanya. Ya, kemudian pada pagi hari dan pada malam hari, pagi hari dan malam hari. Jadi boleh dilakukan 2 kali sehari, pagi sebelum mandi, habis itu malam sebelum tidur.
Ya, tadi kan kita sudah membahas manfaatnya ya. Salah satunya kalau misalnya malam membuat tidurnya nyenyak gitu ya. Jadi boleh dilakukan pada malam hari. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika kita mau memberikan stimulasi pijat bayi? Yang pertama, jangan memijat bayi setelah disusuin. Kan begitu ya, kita kalau kenyang, lagi digelitik-gelitik aja bisa muntah, kan begitu ya. Apalagi bayinya mau dilakukan pijat gitu ya. Kemudian bayinya lagi tidur. Tadi di atas kapan boleh dilakukan? Selagi ibunya mau. Ibunya mau tapi bayinya masih tidur, nggak boleh ya. Jadi dua-duanya harus sama-sama mau ya. Kemudian jangan memijat bayi yang sedang sakit lah, iyalah ya. Nggak boleh lah ya bayi yang sakit dilakukan pijat gitu ya. Kemudian jangan memijat bayi dengan paksa gitu ya. Jadi apalagi bayinya itu lagi rewel gitu ya. Kita mau pijat tangannya lagi bengkok kayak gini, kita paksa untuk diluruskan gitu, itu nggak boleh ya. Kemudian tidak memaksakan pijatan pada posisi-posisi tertentu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian jika bayi baru diimunisasi ya, tunggu hingga 48 jam untuk menilai apakah ada efek samping dari imunisasinya. Misalnya demam gitu ya, kemudian dan yang lain-lain. Kalau misalnya sudah lewat dari 48 jam, kemudian ada efek samping dari imunisasi, misalnya imunisasinya disuntik tuh gitu ya, bekas suntikannya masih memerah, membengkak atau masih sakit ketika disentuh, dihindarilah daerah ini untuk dipijat ya. Kemudian apa aja persiapan kita ini yang paling penting ya, bahwa ruangan itu harus hangat, apalagi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa pijat bayi ini boleh dilakukan sedini mungkin. Ingat bahwa bayi-bayi apalagi di minggu pertama kehidupannya masih beresiko untuk mengalami hipotermi, sehingga apa? Harus ditempatkan di ruangan yang hangat dan tidak berangin ya. Kemudian sediakan waktu yang cukup, jangan buru-buru gitu ya. Ya, jadi kalau yang namanya buru-buru itu kan hasilnya juga nggak terlalu maksimal gitu ya. Kemudian usahakan pada posisi yang nyaman dan santai. Nyaman untuk siapa? Ibunya, tapi nggak nyaman untuk bayinya. Nyaman untuk bayinya, tapi nggak nyaman untuk ibunya. Semisal ibunya yang memberikan pijatan. Jadi harus sama-sama nyaman. Kemudian alas yang rata dan lembut ya, alas yang rata dan lembut. Kemudian kuku-kuku nih, kuku-kuku harus pendek. Kemudian jangan menggunakan aksesoris yang ada di jari yang berisiko untuk melukai ya, melukai kulit bayinya. Dan yang terpenting adalah harus bersih. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Berikutnya, siapa yang bisa memijat bayi? Sebetulnya siapa saja boleh ya. Boleh ibunya, boleh ayah, boleh kakek, boleh nenek atau siapalah yang ada di rumah, tetapi dengan tetap memperhatikan persiapan-persiapan yang tadi, kemudian apa-apa saja yang boleh dilakukan dan yang seterusnya itu harus dipahami ya. Jangan asal main pijet saja, misalnya neneknya gitu ya, karena kebiasaan misalnya ya gitu ya. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Berikutnya, bagaimana cara pemijatan sesuai dengan usia bayi ya. Jadi memijat itu pun harus disesuaikan dengan usia bayinya gitu ya. Jadi usia 0 sampai 1 bulan itu tekanannya kan berbeda bagi bayi yang usia bayinya itu lebih besar lagi gitu. Karena apa? Sensitivitasnya terhadap tekanan itu kan berbeda-beda. Ya, untuk bayi yang 0 sampai 1 bulan hanya dielus-elus aja gitu ya. Kemudian sama kita aja gitu. Kalau misalnya saya tekan dia dengan seperti sudah meringis, tetapi buat si tambah ya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi ini amat sangat harus perlu diperhatikan gitu ya. Dikatakan di sini bahwa bayi 0 sampai 1 bulan gerakan yang lebih mendekati usapan. Jadi lebih ke arah diusap-usap. Gitu ya, diusap-usap halus ya. Nah, ada di situ catatan, sebelum tali pusat lepas, sebaiknya tidak dilakukan pemijatan di daerah perut ya, karena apa? Menjaga kesterilan dari tali pusat ya. Kemudian usia 1 sampai 3 bulan gerakannya halus, masih tetap halus, tetapi disertai dengan tekanan ringan dalam waktu yang singkat.
Ya, jadi jangan gitu lama gitu ya. Boleh dilakukan tambahan tekanan tapi singkat, jangan lama. Paham? Oke. Kemudian usia 3 bulan sampai dengan 3 tahun, ini seluruh gerakan dilakukan dengan tekanan dan waktu yang semakin meningkat. Jadi sudah makin meningkat usianya, semakin bertambah usianya, gerakannya pun semakin meningkat, tekanannya pun semakin bertambah kuatnya. Sampai di sini paham? Sebelum saya ke slide berikut, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa tips yang perlu atau yang barangkali bisa diadopsi ya. Yang pertama, ketika kita melakukan kontak dengan bayi, lakukan kontak mata dengan bayi, ditengok bayinya. Begitu ya. Halo sayang, sambil diajak bicara, bila perlu nyanyi-nyanyi kita. Kalau nggak bisa kita bernyanyi gitu ya, suaranya fals gitu ya, boleh diputar lagu atau musik yang lembut dan rileks ya. Kemudian mulai dengan sentuhan ringan dan perlahan. Jadi mulailah dengan sentuhan ringan dan perlahan. Apalagi misalnya bayinya masih 0 sampai yang pertama itu 0 sampai 1 bulan tuh ya. Ketika kita megang tiba-tiba takutnya dia kaget gitu ya. Jadi lembut dan ringan gitu ya. Kemudian perhatikan isyarat bayi ya. Perhatikan isyarat bayi. Ketika bayinya itu sudah mulai agak bosan, kemudian ketika bayinya sudah mulai rewel, ketika bayinya sudah mulai menguap gitu ya, itu kan menjadi catatan buat kita untuk ini tindakan mau dilanjutkan atau mau dihentikan ya. Jadi tetap harus kita memperhatikan isyarat dari bayinya udah nangis-nangis, masih di bagian dada nih gitu ya. Untuk pijat bayi itu kan ada banyak, mulai dari atas sampai ke bawah kan begitu ya, belum sampai ke kaki gitu ya, tapi bayinya udah mulai rewel-rewel. Diteruskan enggak pijatannya? Tidak diteruskan. Atau bayinya sudah mulai nguap, pengen tidur gitu ya, diteruskan tidak? Masih di badan nih, belum ke kaki gitu ya. Ini menjadi perhatian buat kita sebagai pemberi tindakan ya. Kemudian gunakan minyak agar lebih memudahkan dan tidak melukai kulit bayi. Begitu ya. Kalau yang namanya kita melakukan masas supaya tidak kesat bahasanya kita ya, barangkali perlulah dilumuri dengan minyak oil gitulah ya. Kemudian mandikanlah bayi setelah dilakukan pemijatan ya, supaya apa? Supaya bayinya juga merasa nyaman, tidak lengket-lengket dari bekas diolesi. Ini adalah beberapa gerakan dasar pemijatan ya. Ada beberapa gerakan dasar pemijatan. Nah, yang pertama tadi udah ya, sesuai umur, usapan aja. Habis itu usapan plus tekanan yang ringan. Habis itu usapan tekanan yang lebih dalam lagi dan lebih panjang waktunya. Kan begitu ya. Nah, ini ada gerakan usapan. Gerakan usapan ini berkhasiat untuk menenangkan anak. Ya, jadi disayang-sayang dulu gitu, disayang-sayang supaya apa? Supaya anaknya enggak rewel, supaya anaknya tenang, ya. Ahli fisioterapi menganjurkan agar usapan dilakukan sedikit lebih bertenaga dengan usapan mengarah ke jantung. Jantung kan di sini ya, jadi mengarah ke jantung katanya dilakukan usapan ringannya, ya. Kemudian ke arah ini lengan gitu ya, supaya apa? Supaya melancarkan aliran darah dengan usapan ringan saja gitu ya. Jadi masa sih Bu cuma digini-ginikan aja kok lancar? Kan bayinya 0 sampai 3 bulan, bayinya 0 sampai 1 bulan masih, kan seperti itu ya. Kemudian ada gerakan remasan ya, diremas, tahu diremas ya, diremas gitu ya. Inilah yang dikatakan tadi di slide sebelumnya itu dengan tekanan ya. Nah, gerakan remasan dapat membuat otot bayi menjadi lebih kuat sekaligus melancarkan peredaran darah itu ya. Melancarkan dong, hanya dengan diginikan saja kok bisa, apalagi dengan remasan, kan begitu ya. Nah, jadi remasan ini juga ditujukan untuk memperlancar peredaran darah dan kelenjar.
Dengan remasan, otot bayi terlatih untuk berkontraksi dan relaksasi bila disertai dengan latihan peregangan. Ya, jadi dengan adanya remasan ini, kata ahli fisioterapinya, itu membuat bayi itu ototnya itu bisa berkontraksi dan relaksasi. Oke, kita ke gerakan yang berikutnya, gerakan kocokan. Ya. Gerakan kocokan ini bermanfaat untuk mengendurkan jaringan. Jadi pernah kalian melihat kayak misalnya tangan kita dipegang gitu kan, digini-ginikan gitu, kayak digini-ginikan seperti itu. Tapi kita memegang misalnya kaki baiknya gitu ya, tahu dikocok ya, dikocok gitu, digini-ginikan gitu ya. Gerakan kocokan bermanfaat untuk mengendurkan jaringan otot, kayak rileks. Apa namanya kalau kita senam itu apa namanya? Pendinginan, gitu ya. Sebab bayi masih jarang berlatih dan bergerak seperti orang dewasa. Nah, ketika sekali atau 2 kali bergerak, ototnya akan cepat tegang sehingga perlu dikendurkan. Jadi pendinginan lah ini ya. Pendinginan dan pemanasan gitu. Ya, jadi dikocok. Sekarang ke gerakan urut lingkar ya. Gerakan ini memberikan stimulus pada permukaan jaringan otot dan jaringan otot yang lebih dalam. Dengan tekanan ini, aliran darah akan meningkat dan pembuluh darah akan lebih lebar. Gerakan otot dan lingkar bermanfaat untuk stimulus bagi otot dan saraf untuk lebih aktif. Jadi gerakan urut lingkar, diurut baru dilingkarin, ya. Nah, kesimpulannya, ya, sebelum ke kesimpulan ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Banyak manfaat dari stimulasi, diantaranya meningkatkan berat badan, tidurnya lebih lelap, bayinya lebih tenang, otot-ototnya lentur, sistem peredaran darahnya menjadi lancar, mengurangi stres bayi. Karena apa? Karena ada bonding di sana. Ya, bonding and attachment ya. Kemudian rangsangan berupa stimulasi ini dapat dilakukan bahkan sejak bayinya lahir ya. Jadi banyak penelitian yang menyatakan bahwa pijat bayi ini boleh dilakukan pada bayi-bayi yang lahir dengan prematur bahkan. Karena apa? Di banyak penelitian pijat bayi ini sangat berdampak baik terhadap peningkatan berat badan bayinya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga rangsangan ini boleh dilakukan sejak lahir terus menerus, gitu ya. Kemudian boleh dilakukan bervariasi, gitu ya. Boleh dilakukan bervariasi, ya. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak semakin optimal. Sedangkan manfaatnya untuk ibu adalah membantu melancarkan produksi ASI. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Ada? Oke, seperti biasa di akhir perkuliahan saya akan memberikan beberapa kuis. Oke, nanti kuis ini bermanfaat untuk menambah nilai ya. Oke, nanti tunjuk tangan siapa yang bisa menjawab, sebutkan nama. Oke. Apa manfaat stimulasi pijat bayi ditinjau dari aspek kesehatan? Ya, silakan. Nama? Jadi Bu, ada beberapa manfaat pijat bagi aspek kesehatan, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan reproduksi ASI, meningkatkan kualitas tidur, dan merangsang syaraf bagus. Oke, ada tambahan? Jawabannya bagus. Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi manfaat dari pemberian stimulasi pijat dari aspek kesehatan yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan produksi ASI, kemudian merangsang saraf vagus. Saraf vagus itu untuk menghisap, menelan gitu ya. Kemudian apa? Meningkatkan kualitas tidur dan masih banyak lagi ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya.
Yang berikutnya, manfaat pijat bayi ditinjau dari aspek psikologis. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Angelia. Manfaat pijat dalam aspek psikologis itu yang pertama memberikan rasa nyaman, yang kedua membina ikatan kasih sayang antara orang tua atau bonding. Oke, jawabannya bagus. Ada yang mau menimpali? Atau salah, Bu, gitu? Ya, jadi manfaat dari pijat bayi ditinjau dari psikologis ya. Jadi bayinya nyaman gitu ya, karena disentuh oleh orang yang menyayanginya gitu ya. Misalnya ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya gitu ya. Sehingga apa? Akan timbul ikatan batin atau bonding. Ya, bagus ya jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, rebutan ya, nambah nilai ini. Pertanyaan yang ketiga adalah kapan waktunya dilakukan pijat bayi? Oke. Stimulasi bayi boleh dilakukan kapan saja, boleh di pagi hari dan malam hari. Di pagi hari sebelum mandi, dilakukan pijatan lalu bayi mandikan. Nah, pada malam hari dilakukan sebelum tidur. Setelah itu bayi dibersihkan dari minyak tersebut. Oke, jawabannya bagus. Oke, ya. Jadi kapan saja boleh dilakukan pijat bayi? Mau pagi, mau siang, ya. Selama keduanya sama-sama siap untuk melakukan dan menerima perlakuan. Kan begitu ya, ibunya siap, punya banyak waktu, bayinya juga siap, nggak dalam keadaan sakit gitu ya. Kemudian setelah kalau dilakukan pagi gitu ya, sebelum mandi, kemudian kalau misalnya dilakukan malam, nggak mungkin dimandikan malam, kata siapa tadi? Harus diseka atau dilap badannya dari sisa-sisa minyak supaya bayinya nyaman gitu ya waktu tidur. Pertanyaan terakhir, rebutan. Apa tips ketika kita melakukan pijat bayi? Oke. Perkenalkan, saya Tambah Pandai, Ibu. Tambah pandai, ya. Tips ketika melakukan pijatan, Ibu, yang pertama, lakukan kontak mata dengan bayi. Yang kedua, kita mengajak berbicara, menyanyikan, memutar lagu dengan lembut. Yang ketiga, memulai dengan sentuhan yang ringan secara perlahan. Yang keempat, perhatikan ekspresi bayi apakah menangis, mengantuk, atau rewel. Yang kelima, mandikan atau seka badan bayi setelah dilakukan pemijatan. Oke, jawabannya bagus. Ya, jadi tips untuk pada saat melakukan pijat bayi adalah yang pertama apa tadi? Lakukan kontak mata, ajak berbicara, bersenandung. Kalau nggak pintar bersenandung mungkin diputarkan lagu yang lembut gitu ya. Kemudian Dimulai dengan sentuhan yang ringan, jangan mendadak nanti bayinya terkejut, kaget dia gitu, akhirnya nangis seperti itu. Kemudian perhatikan reaksi bayi ketika dilakukan pemijatan, apakah rewel, apakah ngantuk, apakah nangis. Ketika itu ketemu berarti pijatan kita harus dihentikan dahulu. Ya, bagus ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya sudah cukup dengan kuisnya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu depan, barangkali untuk stimulasi pijat bayi ini akan kita simulasikan di laboratorium. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini dan selamat sore. Selamat sore, Ibu.